Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi di channel saya Mama Wina Murifi. Maaf ya teman-teman, untuk hari ini upnya itu agak telat dikarenakan barusan tuh saya ngurut dulu, dan untuk videonya belum saya edit ya teman-teman, jadi belum ada stok untuk di up. Nah alhamdulillah barusan tuh dede bayi Afia itu tuh masih bobo ya teman-teman, dan di sini tuh mumpung masih pagi saya mau gercep untuk beres-beres di rumah dan juga bersih-bersih ya. Nah untuk saat ini upnya itu masih seputaran bersih-bersih dan beres-beres di rumah, dikarenakan kondisi saya yang belum memungkinkan untuk bekerja yang agak berat-berat ya teman-teman, jadi semuanya mohon maklum ya. Nah hari ini tuh bener-bener ya embunnya masih bener-bener tebel gitu, dan di sini cuacanya masih bener-bener seger banget teman-teman. Dan ini yang pertama saya urus yaitu baju dede bayi dulu biar semuanya itu cepat kering. Nah seperti biasa kalau masih kecil seperti ini kebanyakan popok ya yang dicuci. Nah teman-teman, barusan tuh saya baru beres diurut dulu ya untuk seluruh badan, karena kalau habis lahiran itu tuh wajib banget diurut sama mak paraji gitu ya teman-teman, atau mak berang kalau bahasa di tempat teman-teman semua itu tuh apa ya, mak paraji itu. Dan kalau diurut seperti itu tuh setelah 3 hari, 7 hari, 15 hari, pokoknya angka-angka ganjil, dan hari ini tuh ke hari ke 29, 30 harian ya teman-teman untuk diurut, dan nanti terakhiran 40 hariannya sekalian sama 40 harian dede bayi. Nah alhamdulillah kalau diurut sama mak paraji itu tuh badan terasa nyaman, terasa enak banget gitu ya, karena habis lahiran itu benar-benar badan itu serasa ringsek gitu ya. Dan alhamdulillah setelah diurut itu tuh jauh lebih enak dan juga jauh lebih nyaman. Nah kalau tradisi di tempat-tempat teman-teman semuanya bagaimana nih kalau habis lahiran itu tuh diurut atau enggak sama mak paraji, atau mungkin ada yang enggak gitu ya, silahkan tulis-tulis di kolom komentar, karena yang pastinya di setiap daerah itu beda-beda ya teman-teman. Oke, dilanjut lagi ke cerita videonya. Untuk popok dede bayi selesai saya jemur ya teman-teman. Di sini tuh saya lanjut untuk ngejemur dulu spray, dan untuk saat ini untuk spraynya itu agak sering ganti ya teman-teman, mungkin 1 minggu bisa 2 kali, dikarenakan biar apa, biar tetap bersih ya, karena kalau punya dede bayi seperti ini tuh jauh lebih sensitif ya kulitnya. Nah saya jaga-jaga aja biar dede bayi tetap nyaman, lebih baik saya agak sering ganti spray ya teman-teman, bukannya sok bersih, tapi ya biar kita nggak kerepotan ya. Kalau dede bayi sehat itu kan alhamdulillah jauh lebih enak gitu ya teman-teman. Oke, alhamdulillah setelah jemur-jemur langsung aja nih untuk bersih-bersih di rumah. Dan ini TV yang mati nggak saya buang, nggak saya jual, nggak saya kemana-manain, karena takutnya nanti dibenerin lagi sama pak suami ya, sama ke tukangnya. Tapi saya mah pengennya beli yang baru, pengen nabung dulu gitu ya teman-teman, karena kalau beli yang baru mah setidaknya itu tuh jauh lebih awet ya, dan tidak buang-buang uang. Lebih baik kita itu agak lama sedikit untuk nabung, tapi beli yang baru daripada ngebenerin yang ini lagi, tapi cepat rusak gitu ya teman-teman. Tapi kata pak suami jangan dibuang dulu, mungkin nanti mah bisa dibenerin lagi, dan TV-nya jadi ada 2, dan bisa melihat kesukaan pak suami dan juga anak-anak itu tuh bisa katanya bebarengan, jadi nggak rebutan. Tapi itu tuh baru rencana pak suami, insya Allah terkabul atau enggaknya saya juga kurang tahu ya teman-teman. Tapi setidaknya kalau manusia itu ada niat ya teman-teman, pasti ada jalan, asalkan kita mau berikhtiar dan juga berusaha. Apalagi kayak saya ya teman-teman yang keuangannya itu pas-pasan, yang pastinya kalau mau apa-apa itu tuh harus nyicil-nyicil dulu, nabung-nabung dulu ya teman-teman, biar nggak menguras keuangan yang ada. Dikarenakan kan keuangan lebih penting untuk biaya sekolah di rumah dulu gitu ya teman-teman mungkin, dan untuk barang-barang yang diperlukan itu tuh juga penting, tapi setidaknya itu tuh bisa pending dulu, dan kita juga mementingkan jauh yang lebih penting pembiayaannya ya teman-teman. Oke, untuk rumah ini saya mau sapu-sapu dulu ya teman-teman. Dan ini mejanya, karena mejanya masih bagus ya, kemarin tuh kan kursinya dipajang di luar ya, dikarenakan kan udah jelek. Nah untuk mejanya enggak di kemana-manain ya teman-teman, karena takutnya nanti kepake juga, apalagi ini tuh kayunya juga kayu bagus ya teman-teman. Karena untuk kedepannya kan nggak ada yang tahu ya, perencanaan kan untuk sekarang mungkin seperti ini, tapi kedepannya takutnya nanti berubah gitulah ya.
Nah, untuk ruangan depan atau ruangan tamu seperti ini masih kosong melompong seperti ini ya teman-teman, kelihatannya juga gimana gitu, yang biasanya itu suka berjajaran sofa-sofa, beres-beresnya itu agak enak dan kelihatannya juga agak rapi, tapi untuk sekarang mah ya kosong melompong seperti ini, nggak apa-apa. Tapi pengen Pak suami mah itu tuh lesehan ya teman-teman, pengennya lesehan pakai karpet gitu, karena untuk teman-teman Pak suami itu tuh agak sering main ke rumah gitu, jadi kalau banyak tamu atau agak banyakan orangnya, kalau di sofa kan nggak muat banyak, itu tuh cuman muat beberapa orang ya. Jadi kalau lesehan itu tuh bisa muat banyak kata Pak suami, jadi jauh lebih enak aja gitu. Kalaupun duduk itu tuh bisa sambil sila, selonjoran, itu katanya enak banget. Nah, kalau Pak suami pengennya seperti itu, mungkin untuk kedepannya saya pun pengen mengatur ruangan tamu ini senyaman mungkin ya, tapi itu tuh baru rencana teman-teman. Insya Allah kedepannya ya, setelah saya badannya lebih fit, dede bayinya juga jauh lebih agak besar, jadi kalau mau ngapa-ngapain itu agak enak ya teman-teman, jadi nggak terlalu rewel. Nah, dan ini untuk lemari rak buku yang tadinya itu ada di ruangan TV, saya ambil ke ruangan depan ini ya teman-teman. Dan di sini tuh kalau ada gudang mah atau ruangan khusus gitu ya, lemari rak buku dan juga mesin jahitnya itu pengen disimpan di ruangan khusus gitu ya teman-teman, jadi nggak kelihatan. Jadi untuk ruangan tamu ini bisa saya makeover senyaman mungkin gitu ya. Ya, untuk nge-makeover ruangan tamu ini itu tuh sudah terfikirkan oleh saya semenjak sofa ini dikeluarkan ya teman-teman, dikarenakan catnya juga udah luntur-luntur gitu ya, udah berjamur seperti ini tuh kayaknya kan nggak enak banget gitu ya. Kalau mungkin nantinya itu bisa di makeover ruangan depan ini atau ruangan tamu ini jauh lebih nyaman gitu ya, walaupun nantinya itu lesehan, nggak apa-apa, lesehan juga saya mah yang penting nyaman aja gitu. Dan untuk kenyamanannya itu tuh wajib saya pikirkan, tapi jangan sampai menguras biaya yang begitu banyak gitu ya teman-teman. Istilahnya saya mau nge-makeover dengan low budget gitu teman-teman. Nah, bagusnya itu dipakein wallpaper atau cat. Kalau menurut Pak suami lebih baik dipakein cat karena bisa disenderin atau gimana gitu lah ya, jadi nggak kagok untuk bawahannya. Nah, untuk atasannya itu tuh saya pasti pakai cat ya teman-teman. Dan untuk bawahannya nih yang saya lagi pikirkan, kalau untuk wallpaper katanya nantinya sayang, apalagi kalau punya anak kecil nantinya itu takut sobek-sobek, atau disenderinnya itu agak susah karena cepat sobek. Nah, kalau pakai cat mah enggak, katanya bebas. Kalau pakai cat mah nantinya itu bisa disenderin, bisa gini bisa gitu gitulah ya. Kalau banyakan orang pun nantinya itu enggak khawatir. Tapi nanti aja ya kita lihat, itu tuh baru rencana, baru wacana lagi, baru rencana dan juga wacana ya teman-teman. Insya Allah kedepannya saya lagi pikirkan dulu, dan baiknya gimana, itu tuh benar-benar saya harus pikir matang-matang, karena untuk pembiayaan kan sekarang nambah lagi ya teman-teman. Dan mudah-mudahan rezeki saya dan juga keluarga makin berlimpah, amin. Dan mudah-mudahan rencana saya dan juga keluarga saya itu tuh bisa terkabul dan juga segera terwujud, amin, Allahumma amin. Oke, untuk nyapu-nyapu sudah selesai, sudah bersih ya teman-teman. Mungkin ada sebagian teman-teman yang nggak ngelihat saya beres-beres atau nyapu-nyapu di kamar. Itu tuh udah disapuin sama, tapi nggak saya rekam biar nggak kepanjangan gitu ya untuk video nyapu-nyapunya. Nah, setelah disapu, ini karpetnya langsung aja saya pasang ya, walaupun karpetnya ini udah belel seperti ini, tapi ini tuh nyaman banget untuk dipakai sehari-hari ya teman-teman. Ada juga karpet baru, tapi saya sayang banget untuk makainya karena susah nyucinya ya. Kalau karpet tebal seperti itu, mungkin nanti aja kalau ada tamu atau apa gitu ya bisa saya gelar teman-teman. Nah, dilanjut lagi ke dapur. Ini saya mau cuci piring, tapi sebelum cuci piring di sini saya mau ambil dulu perabotan yang udah keringnya ya, biar nantinya itu nggak kebasahan lagi. Dan ini saya mau simpan dulu nih untuk piring-piringnya, dan nanti saya mau tata ya teman-teman. Dan di sini saya mau lanjut untuk cuci piring dulu, biar nanti pas selesai itu tuh jauh lebih enak ya teman-teman. Karena takutnya nanti Dede Afiah bangun ya, karena kalau udah bangun itu tuh agak susah teman-teman untuk beres-beres di rumah ya. Teman-teman juga tahu sendiri lah ya, kalau punya baby itu tuh benar-benar masya Allah banget gitulah. Dan untuk saat ini dinikmati, disyukuri, dan juga dijalani aja. Yang penting saya sehat, keluarga saya sehat, itu tuh udah alhamdulillah banget. Dan alhamdulillah mudah-mudahan rezekinya juga semakin mengalir
mengalir ya teman-teman. Amin, Allahumma amin. Nah teman-teman, mungkin ada sebagian teman-teman yang bertanya, kenapa Bun kok acara masak-masaknya belum ada atau video masak-masaknya belum ada. Nah untuk masak-masak, untuk saat ini tuh masih agak dipending ya teman-teman. Mungkin nanti kalau ada pak suami atau ada yang megang dede bayinya, itu tuh bisa tuh untuk masak-masak. Walaupun masak-masaknya ya teman-teman juga tahu sendiri ya, masakan saya mah nggak ada yang mewah-mewah. Masakannya itu deso semua dan juga selera keluarga saya ya. Walaupun masakannya deso, itu tuh sesuai kemampuan keluarga saya aja ya teman-teman. Jadi sesuai lidah dan juga selera keluarga saya, nggak apa-apa lah ya. Nah itu tuh insya Allah nanti ke depannya untuk masak-masak malah ya. Pokoknya kalau sekarang mah untuk masak-masak selagi ada waktu, babynya anteng atau lagi ada yang megang, baru deh saya video masak-masak. Kalau enggak mah ya enggak dulu ya, dikarenakan kan kalau masak-masak mah lumayan agak lama ya waktunya untuk mempersiapkan bahan-bahan masakan, belum lagi masaknya ya teman-teman. Nah itu tuh memerlukan waktu yang agak lama. Jadi kalau mau masak-masak itu tuh harus ada yang megang dede bayi dulu ya teman-teman. Alhamdulillah teman-teman semuanya, untuk pekerjaan sudah selesai dan dede bayinya lagi anteng. Jadi kalau ibu-ibu mah dede bayi lagi anteng itu tuh set untuk bekerja di rumah ya. Nah untuk video kali ini sampai di sini dulu ya teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.